Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama di channel Tutorial 27. Apa kabar Bapak Ibu honorer seluruh Indonesia? Mudah-mudahan dalam keadaan kabar baik. Di kesempatan kali ini masih di pembahasan tentang pengangkatan honorer yang dikutip dari merdeka.com, yaitu 2,3 juta tenaga honorer bakal diangkat jadi PNS paruh waktu mulai November 2023. Gajinya segini. Skema kerja paruh waktu bagi honorer ini akan diatur dalam rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau RUU ASN. Honorer diangkat jadi PNS paruh waktu. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa pemerintah tengah menyiapkan skema kerja paruh waktu bagi tenaga honorer di instansi pemerintahan. Tujuannya untuk menghindari pemutusan hubungan kerja atau PHK massal tenaga honorer yang sesuai jadwal akan dihapus statusnya per 28 November 2023 mendatang. Selain mengantisipasi terjadinya PHK massal, Anas tak ingin anggaran negara terganggu gara-gara harus mengakomodasi gaji full time untuk total 2,3 juta pegawai honorer. Prinsip dari Bapak Presiden tidak ada PHK massal, tidak ada pembengkakan anggaran, tidak ada penurunan pendapatan honorer yang sekarang. Sekarang honorer ini kan tidak lagi ideal pendapatannya. Tapi kalau mereka ini sesuai ketentuan, maka ada PHK massal, ujar Anas di Jakarta pada Jumat tanggal 4 Agustus. Anas menyampaikan, skema kerja paruh waktu bagi honorer ini akan diatur dalam rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau RUU ASN. Paruh waktunya ini contoh cleaning service yang kerjanya pagi, siang, sore, ataupun pagi dan sore. Dia mungkin tidak perlu check out pagi, tidak perlu pulang sore karena pendapatannya cuma Rp600.000, terang Anas. Kalau dia pagi, siang, sore cuma 600, pasti dia cari tambahan pendapatan. Jadi untuk pekerja paruh waktu menjadi tren dunia. Sekarang anak-anak milenial nggak mau full kerja dari pagi sampai sore. Saya kira ini konsep yang kita bahas terkait non-ASN, ungkapnya. Deputi Bidang SDM dan Aparatur Kemenpan RB, Alek Deni mengatakan, dengan dipekerjakannya tenaga honorer sebagai part-time untuk menyiasati alokasi anggaran masing-masing Pemda yang semakin membengkak untuk membayar gaji para ASN. Nantinya, para pegawai yang bakal dijadikan tenaga part-time, mereka yang bergerak di sektor teknologi komputer, pelayanan kesehatan, dan sektor pendidikan. Contoh, seorang guru honorer yang biasanya bekerja 2 jam mata pelajaran, kemudian nantinya bisa juga mengajar di sekolah swasta lainnya atau madrasah. Guru mata pelajaran tertentu yang ngajar 2 kali seminggu bisa paruh waktu. Perawat pas pagi bisa di puskesmas, yang biasa di puskesmas, saat malam bisa privat rumah tangga atau siangnya ke RS, kata Alek Deni saat di Universitas Negeri Semarang, Kamis 27 Juli. Alek Deni khawatir jika anggaran Pemda tersedot untuk membayar gaji ASN, maka tidak mencukupi untuk membiayai pembangunan infrastruktur, jalan,
dan berbagai alokasi berkaitan dengan perizinan. Karena banyak Pemda anggarannya sudah melebihi untuk bayar gaji, nanti tidak ada lagi bangunan jalan. Perizinan kita serahkan ke Pemda masing-masing. Rentang gaji kita tetapkan nasional. Dalam jangka pendek, kita punya persoalan ada 2,3 juta honorer atau non-ASN untuk diberi ruang di RUU ASN yang jatuh tempo pada tanggal 28 November. Dengan disetujui undang-undang ini, akan ada solusi untuk non-ASN, tidak terjadi PHK besar dan tidak terjadi pembengkakan anggaran pemerintah, karena kita pernah angkat 860.000 jadi PNS, dan itu bukan solusi yang sehat, jelas Alex Denny. Kemenpan RB akan mengkaji lebih dalam untuk melihat posisi pekerjaan apa saja yang berpotensi dijadikan part-time atau yang tidak. Namun untuk sistem pembayaran gaji pekerja part-time akan dihitung sesuai jam kerja masing-masing. Kami sudah lihat kemungkinan bisa mengadopsi paruh waktu hampir semua pekerjaan kecuali manajer job, karena seorang manajer bertanggung jawab pada operasionalnya. Kecuali kita temukan jabatan tertentu yang tidak bisa, dengan catatan untuk honor paruh waktu tidak boleh dibayar standar rentang gaji yang ditentukan. Kita akan cari patokan minimum dan maksimum yang bisa dibayar pemerintah daerah, ujar Alex Denny. Adanya perluasan konsep pekerja honorer menjadi part-time untuk menyesuaikan kemampuan anggaran setiap kantor dinas. Pekerja part-time juga bisa memilih jenis pekerjaan lain sesuai jam kerja yang diberikan setiap kantor. Untuk kemampuan bekerja, mereka akan dihitung sesuai penilaian pada merit system. Penataan non-ASN atau honorer yang tidak boleh ada pembengkakan anggaran. Apalagi kan milenial sekarang banyak bekerja paruh waktu di beberapa tempat. Ini tuntutan global yang tidak bisa kita bendung karena ada GIK ekonomi, tutup Alex Denny. Demikian informasi yang kami sampaikan untuk kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, terutama untuk rekan-rekan honorer di seluruh Indonesia. Tetap semangat. Semoga dipermudah untuk menjadi ASN. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.